Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, hari ini kita berkumpul di gereja ini dan yang mengikuti dalam live streaming untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, demi membebaskan dan melepaskan kita dari kutuk dosa, yaitu kematian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati hadir di hadapannya untuk menghayati pengorbanannya yang tergantung di kayu salib, supaya kita kuat dan terhibur dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan masuk dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 84 ayat 1 sampai yang ketiga. Pada ayat yang ketiga kita akan bangkit berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh sukacita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab Mazmur 22 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membacanya secara responsoria. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kami akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini adalah ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, sekaligus pelaksanaan Perjamuan Kudus. Yang kedua, untuk pelaksanaan Perjamuan Kudus, ketentuan sebagai berikut. A. Jemaat dewasa yang telah menerima peneguhan sidi. B. Jemaat yang tidak sedang dalam penggembalaan gereja atau RPP. Yang ketiga, pada hari ini pukul 13 WIB, gereja kita akan mengadakan Marulaon Nahohom. Yang keempat, pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, yaitu ibadah pesta pertama peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah yang pertama, akan diadakan A. Kebaktian buah-buah ijuk atau kebaktian subuh, masuk pukul 04.30 subuh. B. Kebaktian minggu seperti biasa, masuk pukul 7, pukul 10 WIB, pukul 15 WIB, dan pukul 18 WIB. C. Pada ibadah Paskah tersebut, kita akan menyampaikan amplop ucapan syukur Paskah yang akan dibagikan sebelum kebaktian. Kelima, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 18 WIB akan diadakan ibadah pesta kedua peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah yang kedua dan Paskah Perempuan HKBP Seresot HKBP Bandung Riau Martadinata. Demikian pengumuman. Tuhan memberkati. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 78 ayat 1 dan seterusnya, Oulu Nasab Mudar, dan kita memberikan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya membacakan firman Tuhan pada peringatan akan kematian Yesus, saya sangat menikmati ibadah pada Jumat Agung kita ini. Lagu-lagunya begitu sendunya, mengalun, mengalir. Semoga kita juga merasakan hal seperti itu. Saya melihat kekusukan kita beribadah melalui keaktifan kita. Kiranya ini menjadi sebuah pertanda bahwa kita semakin meresapi bahwa apa yang Tuhan perbuat, dan ketika kita diajak untuk bersekutu memperingati semua yang Tuhan lakukan, dan puncak dari semua pengorbanannya adalah kayu salib. Atas nama semua pelayan penuh waktu yang ada di distrik ini, karena Marta Dinata ini adalah tempat sabungan dari distrik, atas nama semua pelayan penuh waktu, Upasata Mema Tuhita Saluna, selamat Jumat Agung. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika ada dalam bahasa Inggris disebut Jumat Agung ini adalah Good Friday. Satu hal, kenapa dia dibuat Jumat yang baik? Tentu itu punya alasan. Good Friday, Jumat yang baik, karena puncak dari kebaikan Allah kepada manusia adalah ketika Dia memahami benar orang-orang yang menolak Dia. Sehingga Jumat Agung atau Jumat yang baik adalah menjadi puncak dari semua kebaikan dari apa yang terjadi dan yang pernah terjadi dan akan terjadi di dunia ini. Kenapa disebut Jumat yang baik? Karena di sana tidak ada pembalasan. Karena di sana tidak ada sesuatu hal yang membuat orang merasa tidak dihargai, walaupun dia adalah orang yang paling jahat. Kenapa dia disebut Jumat yang baik? Karena di sana tidak ada umpatan perkataan penghinaan dari yang melakukan sebuah kata ketaatan. Kenapa disebut yang hari Jumat yang baik? Karena di sana terlihat seorang anak yang taat, walaupun itu harus menyakitkan buat dirinya sendiri. Kenapa disebut Jumat yang baik? Karena di sana seorang ayah, seorang bapak yang mengutus anaknya harus bersedia dan berkenan melihat sesuatu yang tidak layak dia terima. Kebaikan adalah puncak dari semua apa yang Allah lakukan dan rencanakan di dunia ini. Kenapa Allah begitu melakukan dan mengasihi manusia? Kenapa Allah begitu taat mengutus anaknya dengan segala apa yang telah dia terima?
melalui perbuatan dan tindakan manusia, karena dia tahu tidak ada cara lain kecuali harus melakukan hal seperti itu. Makadongan nahina holongan amanami inanami naposubulung di ruangan non di gereja Taudoh na di Madohoti secara live streaming. Ketika Pangeran Charles yang memiliki 2 orang anak laki-laki mengizinkan dan harus anaknya ini mengikuti wajib militer sebagai pemuda, dan dia harus melakukannya. Lalu ketika anaknya yang tua ini berada bersama-sama dengan orang lain, lalu seorang wartawan bertanya, apakah anaknya Pangeran Charles punya keistimewaan di tempat ini? Tidak ada. Apakah dia juga harus taat dan melakukan semuanya? Harus. Kadongan untuk sebuah melakukan sesuatu yang baik itu, dia harus melakukannya sama seperti orang lain. Dan itu jugalah buat Yesus. Kita bisa lihat apakah Yesus sebenarnya memahami apa yang akan terjadi buat dirinya. Apakah Yesus paham benar apa yang akan terjadi dari puncak semua yang harus dijalaninya ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Kita bisa lihat dan baca itu di Matius 26 ayat 39. Ketika dia harus meminta, jika bisa, luputkanlah aku dari penderitaan ini. Kalau bisa, jangan kematian yang begitu tragis itu terjadi. Tapi diakhiri dengan sebuah perkataan, janganlah kehendakmu, kehendakmulah yang harus terjadi. Apakah dia paham benar bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidupnya menjelang setelah dia melakukan nanti perjamuan kudus yang terakhir, Paskah yang terakhir, bahwa dia akan menerima sesuatu yang sangat berbeda? Ada 2 kata yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini dalam Jumat Agung atau Jumat yang baik ini. Pertama kata ketaatan, dan kedua kata setia. Taat dan setia adalah 2 kata yang berguna dan bermanfaat buat kita. Dia taat karena dia paham benar bahwa Yesus paham benar apapun itu, bagaimanapun perilaku-perilaku manusia, bahkan dia digiring dan dipertontonkan kepada setiap orang, bahkan orang-orang yang telah menerima sesuatu yang baik dari dirinya, bahkan orang-orang yang sudah melihat secara langsung apa yang telah dia lakukan, ternyata itu tidak mampu untuk menggiring orang, membuka pemahaman orang siapa dia yang sebenarnya. Dia paham benar itu. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Bahwa rasa emosional setiap orang yang berkata minggu yang lalu, Palmarum, Hosiana, Hosiana, haleluya, bahwa itu juga yang menggiring dia. Dan dia tidak kecewa dengan semua itu. Dia tidak kecewa, dia tidak pernah mengeluh, dan dia menerima itu. Kenapa? Karena dia taat dengan sebuah kata lagi, keselamatan. Keselamatan. Dia tahu, Yesus paham bahwa kata ketaatan itu dan setia itu harus terjadi melalui semua apa yang ada pada dirinya. Dia mengerti bahwa apa yang sedang dia lakukan dan sudah dia perbuat kepada setiap orang itu tidak mampu membuat mereka mengenal dia dengan baik. Kadang ketika Yesus melakukan hal sesuatu yang berbeda dengan apa yang umum ketika itu, dia menjadi diolok-olok, tapi dia tidak mau memperdulikan hal seperti itu.
Ketika Yesus berdoa, jika mungkin kematian ini berlalu dari dirinya. Tetapi apa yang terjadi, dan itulah yang dikatakan di dalam kitab Ibrani ini. Kematian itu dia lalui dengan kebangkitan. Apa yang diminta oleh Yesus melalui doanya di Taman Getsemani, jika mungkin kematian itu jangan terjadi. Dan Allah bukan tidak mendengar doanya. Allah bukan tidak mengabulkan permohonannya. Justru Allah memberikan lebih daripada apa yang dia mohonkan. Bukankah Yesus berkata kematian jangan ada padanya melalui penderitaan itu. Oleh sebab itu dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang dia minta di dalam doanya, namun lebih dari itu Allah berikan kepadanya. Dan itulah puncak semuanya. Puncak dari semua yang dia perbuat, bagaimana dia paham benar bahwa dia harus melaluinya. Dia paham benar dengan setiap orang-orang yang sedang menggiring dia menjadi sebuah alat tontonan yang begitu luar biasa. Tetapi dia harus melakukannya dengan setia dan taat. Dia tidak mengeluh dengan segala apa yang ada padanya. Satu hal yang mungkin bisa kita katakan dalam ibadah Jumat Agung kita ini. Kenapa Allah mau melakukan itu buat Yesus? Adakah hal yang bisa dia terima dari manusia itu secara nyata nantinya lebih daripada kata mempercayainya atau kita katakan beriman? Tidak lebih daripada itu. Ketika Yesus melakukannya dengan setia, apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan, dia mendapatkan lebih dari apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Orang-orang lain di sekitarnya itu melihat dia bukan sebagai seorang pahlawan yang menaklukkan sebuah kerajaan atau sebuah negara atau sebuah bangsa. Dia menaklukkan rasa keangkuhan, dia menaklukkan rasa kesombongan, dia menaklukkan segala rasa percaya orang dengan segala setiap apa yang bisa dia perbuat. Dia menaklukkan bahwa setiap orang berkata bahwa saya mampu menaklukkannya dengan sebuah kata kesetiaan dan ketaatan. Yesus memberikan sebuah gambaran untuk menaklukkan segala keangkuhan dan kekuasaan dengan mau dan sedia. Mau dan bersedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak terlalu lama melakukan setiap pelayanannya. Bukan karena lamanya lalu dia menyempurnakan semua pekerjaannya, pelayanannya dan pengutusannya. Dia hanya melakukannya dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun saja setelah dia dibaptis. Dia mampu merubah semua perjalanan sejarah sebelumnya dan saat itu dan yang akan datang. Dia mampu merubah pemahaman orang antara satu dengan yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, antara profesi yang satu dengan profesi yang lain. Dia mampu merubahnya. Semua runtuh dan semua kembali. Menyadari posisi dan tempatnya, menyadari kehadirannya, menyadari peranannya. Ketika salib menjadi pandang setiap orang, berubah semua. Jadi bukan karena sesuatu hal yang luar biasa yang Yesus lakukan dengan menaklukkan semuanya, lalu dia akan dielulukan menjadi seorang pahlawan yang sejati dan sangat luar biasa. Dia hanya melakukan sebuah kata ketaatannya kepada yang mengutus dia. Makamanami nanami. Ternyata merubah itu bukan sesuatu yang sulit
bagi orang-orang yang percaya dan taat. Menjadi populer dalam arti bukan karena kekuasaannya, tetapi karena perbuatannya, pemahamannya dengan dunia yang sedang terjadi. Ada seorang tokoh yang mungkin kita bisa juga pernah membacanya, Robin Hood. Ya, Robin Hood. Dia seorang tokoh pembela orang-orang miskin, pembela orang-orang papa, Robin Hood. Dan dia selalu melakukan dan memberikan apa yang ada padanya kepada orang lain. Tapi sehebat apapun dia melakukannya, tapi dia tidak pernah menjadi idola atau populer dengan segala apa yang dia perbuat. Karena dia melakukannya, merampas hak orang lain, lalu memberikannya kepada orang lain. Dia tidak senang dengan ketidakadilan, dengan perampasan-perampasan dan kejahatan-kejahatan, lalu dia melakukan perampasan juga. Bukan seperti itu yang diinginkan. Dan itu tidak berguna dan tidak bermanfaat, walaupun sesaat ada gunanya. Yesus justru merubah semuanya dari sesuatu yang memang betul-betul tidak pernah dilihat manusia bahagian daripada kehadirannya. Dan itu yang mau dia wartakan buat kita semuanya, orang-orang yang percaya, taat dan setia kepadanya. Bahwa kehadiran kita punya arti, punya peranan dan punya fungsi kepada orang-orang di sekitar kita. Dia mau mencelikkan kekuasaan Pilatus dan Herodes dengan satu kata ketaatan saja. Dia merubah semuanya, orang-orang yang mengolok-olok dia, orang-orang yang menuntun dia dengan kata justru membela mereka. Alangkah sulitnya melakukan hal seperti itu jika bukan keluar dari rasa iman dan kesetiaan. Jika bukan keluar dari memahami tujuan akhir tentang kehadirannya. Jika bukan karena sesuatu hal yang memang dikuatkan orang yang berada di luar dirinya. Dari dirinya sendiri mungkin Yesus akan mengeluh dan melakukan semuanya tidak begitu baik. Tapi ada Bapaknya yang di surga yang selalu melihat dan menguatkan dia. Dia dijamin oleh Bapaknya yang di surga bahwa apapun itu dia akan melakukannya dengan baik. Dan Bapaknya yang di surga percaya kepadanya bahwa dia tidak akan pernah kalah dengan semua yang sedang terjadi. Bapaknya yang di surga yakin dan percaya kepada dia bahwa dia akan melakukannya dengan baik dan benar. Kesulitan bukan akhir untuk mengalah. Penderitaan tidak alasan buat Yesus untuk berkata saya sudah melakukannya. Cemoohan orang-orang yang mengasihi dia dan yang dia kasihi bukan alasan buat dia untuk membenci mereka. Dan itulah yang sedang dipertontonkan oleh Yesus kepada setiap orang. Murid-murid yang sudah bersama dengan dia dengan segala kedekatannya dan yang mengerti persoalan hidup Yesus dan tugas serta peranannya ketika mereka menghindar, Yesus tidak membenci mereka. Ada waktunya kamu juga harus berkumpul. Ada waktunya kamu melihat yang sebenarnya apa yang terjadi. Biarlah itu menjadi proses bahagian perjalanan hidupmu bersama dengan saya. Itu yang Yesus lakukan. Dia tidak perlu melakukan sebuah kata pembelaan untuk semua tindakan murid-muridnya, bahkan yang mengkhianati dia. Dia tidak butuhkan itu. Yang dia butuhkan justru sebuah kata pengakuan dari setiap orang bahwa dia adalah benar anak Allah. Hanya itu yang dia butuhkan. Pengakuan itu yang keluar dari mulut dan kepercayaannya melalui apa yang dia lihat sendiri. Itu yang dia tunggu. Dan itu dia suarakan, kamu akan lihat nanti apa yang akan terjadi. Tidak. Yesus sabar menunggu waktunya apa yang akan terjadi. Yesus
memahami bahwa Allah Bapanya yang di surga akan melakukannya dengan baik dan benar buat dirinya. Dan kadang kita selalu menginginkan sebuah hasil yang maksimal dengan waktu yang hanya singkat saja. Dan salah satu kelemahan manusia abad ini, bahkan zaman ini, adalah terlalu mudah dan terlalu menentukan sesuatu yang cepat. Karena memang dunia sedang menawarkan sesuatu yang bersifat instan dan mudah serta gampang. Penderitaan acap kali menjadi sebuah lambang kekalahan. Keberhasilan dengan cara apapun dan kesuksesan dengan cara apapun itu menjadi sebuah kata kebenaran. Dan melalui peristiwa salib kita mau diingatkan bahwa kemenangan bukan karena tanpa perjuangan atau penderitaan, tetapi kemenangan adalah dilambangkan dengan sebuah perkataan ketaatan kepada yang menyampaikan amanat itu. Dunia ini selalu melihat siapa pelakunya dan bagaimana dia melakukannya dan apa hasil yang dia dapatkan. Sehebat apapun orang yang baik dan bagaimanapun dia baiknya melakukan sebuah tugas dan tanggung jawabnya, ketika itu tidak menghasilkan sebuah hasil yang ditargetkan, itu bahagian daripada sebuah kata kutip, tanda kutip kegagalan. Itu bahagian daripada perjalanan kehidupan kita. Tetapi salib memberikan sebuah kata yang berbeda buat kita, berbeda yang dituntun dengan iman kita. Bahwa salib itu lambang daripada sebuah keberdosaan yang tidak bisa diampuni. Itu menjadi lambang pengampunan dan keselamatan. Salib yang dihindari oleh setiap orang berbuat jahat apapun, ternyata itulah yang diberikan simbol kepada Yesus yang melakukan kebaikan bukan buat dirinya tetapi buat orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib bukan buat Yesus, bukan buat Bapaknya yang mengutus dia. Salib itu adalah buat orang-orang yang berdosa, orang-orang di sekitarnya. Salib itu berguna buat sebuah kata pengampunan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh tindakan yang luar biasa yang Allah lakukan buat kami umat berdosa. Sebuah kata ketaatan, kesetiaan Engkau berikan buat kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Engkau merubah semuanya dengan sebuah kata kasih. Engkau menghantar kami untuk mengenal siapa kami di hadapan Tuhan. Engkau memberikan pemahaman yang jelas buat kami melalui peristiwa Via Dolorosa sampai kepada salib akan sifat-sifat kemanusiaan kami. Engkau meruntuhkan keangkuhan dan kesombongan kami dengan segala pola kami yang berkata kebaikan dan kebenaran melalui pengampunan-Mu. Kiranya Jumat yang baik ini mengingatkan kami akan segala kehidupan kami. Jumat yang baik ini boleh menghantar dan menyadarkan kami bahwa Tuhan sedang menantikan kami dalam ketaatan dan kesetiaan kami, sehingga kami memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu hantarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan dan yang selalu setia dan taat di hadapan-Mu Bapa. Bapa di surga, pada hari ini kami akan menerima perjamuan kudus sebagai tindakan dan perbuatan Yesus sebelum Dia menerima semuanya
untuk mengakhiri perjalanan pelayanannya di dunia ini secara nyata sebagai manusia, pertanda pengampunan dosa kami. Kiranya ketika kami menerima roti dan anggur, Engkau mengingatkan kami bahwa kami sudah ada bersama dengan Engkau dalam segala kehidupan kami. Kiranya tuntun kami Tuhan untuk semakin lebih baik dari hari ke hari. Berkati setiap kami dalam profesi kami. Biarlah apapun yang ada pada kami, siapapun kami di hadapan-Mu, jabatan dan profesi apapun yang ada pada kami pada saat ini, dan bagaimanapun status kehidupan kami, Engkau pakai kami untuk menjadi setia dan taat di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita puji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kita mengikuti yang di multimedia. Di akar
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelum kita bernyanyi, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, menyerahkan segala kehidupan kita untuk menerima pengampunan dosa melalui perjamuan kudus. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kita perlu meneliti kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukum Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku akan dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat dan iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita melihat diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat yang menerima perjamuan kudus diundang untuk bangkit berdiri. Apakah engkau mengaku
bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu atas hukum Allah. Jika demikian, jawablah dengan iya. Iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan iya. Iya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Yesus non
Dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus disalibkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk ampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan terimalah pemberian Allah. Kita menerima perjamuan kudus sesuai yang telah diaturkan oleh gereja kita. Kita sambil bernyanyi. Tu sono
Sai
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima perjamuan kudus, tanda pengampunan dosa kita. Kiranya kita semakin dimampukan untuk berkarya dan berbuat yang terbaik sebagaimana firman Tuhan pada hari ini. Ketaatan Yesus sebagai penuntun kita menjadi orang yang taat dan setia kepada panggilan kita. Marede mahita, hu mahita jongjong. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyerahkan kasih sayang-Nya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal
Engkau atas menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersembahkan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Engkau di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesertosaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian pelayanan yang dapat kami sampaikan dari para ladu. Kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Sambil bersalaman, mari dihitasian 475 marulopolop todiki. Sambil masih jalan kita.